Nah, materi kita malam ini tentang ekotoksikologi. Jadi kalian belajar nyerempet-nyerempet ilmu kedokteran malam ini. Ya. Jadi ekotoksikologi itu merupakan pengetahuan tentang pengaruh racun dalam individu dari suatu organisme yang bersumber dari polutan. Nah, polutan itu kan ada di lingkungan ya. Polutan itu ada di lingkungan. Nah, jadi si ekotoksikologi ini dikembangkan sebagai subdisiplin ilmu toksikologi. Ya, dia adalah studi mengenai efek merugikan suatu bahan kimia yang ada di dalam ekosistem. Nah, polutan yang ada di lingkungan ini itu seringkali diistilahkan sebagai xenobiotik atau senyawa asing. Artinya itu dia asing bagi tubuh kita, karena dia nggak punya peranan dalam proses biokimiawi normal makhluk hidup. Nah, ada beberapa pengertian ya, definisi tentang ekotoksikologi. Ya, ada yang menyebutkan toksikologi adalah suatu cabang ilmu ekotoksikologi adalah suatu cabang ilmu toksikologi yang mempelajari efek racun yang disebabkan oleh polutan, baik polutannya itu alami ataupun sintetis, yang berhubungan dengan ekosistem di mana binatang dan manusia berada, maupun itu tumbuhan maupun mikroba, ya secara keseluruhan itu. Lalu ada yang menyebutkan bahwa ekotoksikologi adalah studi efek polutan pada ekosistem. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa semua aspek toksikologi itu dia menyangkut organisme, manusia, dan binatang peliharaan. Yang punya hubungan dengan bahan racun. Kemudian ekotoksikologi itu juga berfokus pada temuan bahan kimia di lingkungan pada organisme hidup. Waktu biologi umum, kan kalian sama saya biologi umum ya. Kemudian waktu di pertemuan awal kita udah sempat ngebahas definisi dari bioakumulasi dan bionmagnifikasi ya. Bioakumulasi itu adalah terakumulasinya suatu itu bahan racun di dalam tubuh makhluk hidup ya. Sementara biomagnifikasi adalah peningkatan kadar racun yang semakin meningkat sepanjang rantai makanan itu. Ya, sepanjang rantai makanan. Jadi kalau kita makan kerang atau udang yang mengandung racun, nah racun yang ada di tubuh kita itu pasti lebih besar daripada yang ada di udang atau kerang itu, karena kita kan nggak mungkin makan cuma satu kerang ya, kan satu piring makannya. Nah, ekotoksikologi ini sebetulnya juga dia adalah ilmu yang perpaduan dari ilmu yang lain ya, jadi sifatnya multidisiplin. Ada ilmu toksikologi di situ, ada ilmu kimia di situ, ada ilmu ekologi di situ. Ya, terkait dengan toksikologinya, dia mempelajari biokinetika dan efek toksik, mekanisme aksi, bioakumulasi, biokonsentrasi dari suatu bahan, khususnya tadi yang xenobiotik ya, pada suatu spesies biota. Terkait dengan ilmu kimia, dia mempelajari tentang bagaimana suatu zat itu, suatu bahan itu, pemaparannya, transportasinya, partisinya ya kan, suatu zat kan bisa terpecah-pecah ya, dan juga terdegradasi dalam suatu ekosistem. Dari segi ekologinya, dia mengkaji tentang struktur, fungsi komunitas, termasuk dinamika populasi, dan siklus energi atau nutrien itu di lingkungan. Kita udah pernah baca juga belajar juga tentang siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor ya, di mana di lingkungan itu dia berubah bentuk. Ya, dari N2 ke N2O ke NH3 ke NO3 ke NO2, jadi berubah-ubah. Ya, tergantung lingkungannya. Tergantung dia berikatan dengan apa. Jadi di perspektif sejarahnya ini mulai menjadi concern di tahun 1950-an ketika pertemuan internasional di London yang merumuskan The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. Jadi pencemaran minyak di laut ya, hubungannya dengan polusi khususnya terhadap biota-biota di laut.
Ya, kemudian di tahun 1976 di Amerika ditandatangani The Toxic Substance Contact Act. Ini berisi pengembangan uji protokol dan penilaian resiko lingkungan. Ya, dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, tentang pemaparan toksikan. Itu terkait yang pertama dengan karakteristik toksikan. Jadi, efek toksik pada sistem biologi dapat disebabkan oleh bahan kimia yang dia mengalami perubahan, mengalami biotransformasi. Ya, dan dosis serta suasana yang cocok untuk menimbulkan keadaan toksik. Jadi, suatu zat menyebabkan keadaan toksik itu tergantung pada dosisnya berapa. Kemudian dia berubah menjadi bentuk apa di dalam tubuh kita ini ya, biotransformasinya. Pada suasana yang apa? Bagaimana pada suasana yang asam, basah, oksigen tinggi, oksigen rendah. Jadi bisa mempengaruhi. Nah, respon terhadap bahan toksik itu tergantung pada sifat fisik dan kimia, situasi paparan, dan kerentanan dari sistem biologis dalam tubuh. Karena efek tubuh kan beda-beda ya. Tubuh itu manusia itu punya kerentanan yang berbeda. Jadi tergantung ini biotransformasi dan dosis. Ya, krom yang berbahaya itu adalah krom dalam bentuk terlarut, yaitu krom heksavalen. Lalu yang kedua, jalur masuk dan tempat paparan toksikan. Dari mana si toksikan ini masuk ke dalam tubuh? Apakah tertelan atau gastrointestinal? Apakah dia terhirup? Apakah melalui kulit atau diinjeksi, disuntikkan? Ya, disuntikannya bisa intravena, intramuskular, intradermal, atau subkutenus. Nanti kita lihat gambarannya. Nanti di akhir saya buka. Jadi intravena itu seperti apa, intramuskular itu seperti apa. Nanti kita lihat ilustrasinya. Kemudian ahli toksikologi membagi paparan akibat bahan kimia pada hewan, ya termasuk manusia ya, menjadi 4 kategori. Jadi ada yang namanya akut, subakut, subkronis, kronis. Kalian kan mungkin suka dengar ya, penyakit akut, penyakit kronis gitu. Jadi kalau akut itu bila paparan terjadi kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam itu akut. Ya, bisa lewat injeksi intravena atau subkutenus. Kalau subakut itu paparan terulang dalam waktu 1 bulan atau kurang. 1 bulan atau kurang itu subakut. Kalau akut dia dalam 24 jam. Ya, kurang dari 24 jam. Kalau subkronis dia terulang antara 1 sampai 3 bulan. Kalau yang subakut tadi kurang dari 1 bulan. 1 bulan atau kurang, kalau yang subkronis 1 sampai 3 bulan. Lalu ada yang kronis ini terulang lebih dari 3 bulan. Jadi lama panjangnya. Kayak penyakit kanker itu kan penyakit yang kronis ya. Pemaparan sedikit-sedikit. Nanti dia timbulnya itu di ketika tua ya. Ketika udah tua baru timbul penyakitnya. Umumnya ya. Nah, pada beberapa bahan kimia, efek toksik yang timbul dari paparan tunggal itu sangat berbeda dengan efek toksik yang timbul dari paparan berulang. Kita cuma terpapar 1 kali dengan beberapa kali terpapar kan? Beda ya. Pasti beda efeknya. Nah, misalnya benzen, pada paparan tunggal dia akan merusak sistem saraf pusat. Tapi kalau biasanya pada paparan berulang, dia bisa menyebabkan leukemia. Nah, selain dipengaruhi oleh frekuensi, tadi berapa kali paparannya, dan juga dosis, nah paparan juga dia bergantung pada durasi paparan, berapa lama paparan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, interrelasi dari absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi.
Jadi ketika toksikan masuk ke dalam tubuh organisme, dia akan mengalami beberapa fase. Ya, ada fase paparan, fase toksikokinetik, dan fase toksikodinamik. Nah, di fase paparan itu kan dia masuk ke tubuh kita lewat mana ya? Di mana pada fase paparan ini saluran pencernaan, kulit, paru itu memegang peranan penting. Di fase toksikokinetik itu melibatkan proses absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Penyerapan dalam tubuh, bagaimana zat itu terdistribusi dalam tubuh kita, bagaimana dalam tubuh dia mengalami transformasi, terus berapa banyak yang dikeluarkan, ya, yang diekskresikan. Kemudian pada fase toksikodinamik, yaitu menyangkut metabolisme dan interaksi reseptor. Jadi kalau misalnya dia nggak diekskresi, masih ada sisa di dalam tubuh, kan dia akan terlibat dalam proses metabolisme ya. Dan ada interaksi dengan reseptor pada tubuh kita, tergantung bagian mana yang menjadi reseptor. Nah, kita ini, manusia ini, itu sering mengalami kontak dengan bahan toksik. Bisa lewat makanan, bisa lewat minuman, bisa lewat udara yang kita hirup. Nah, absorpsi dari bahan toksik oleh saluran pernafasan, oleh pencernaan, oleh kulit, itu tergantung pada sifat fisik dan kimia bahan tersebut. Ya kalau yang terhirup, pasti dia bentuknya dalam bentuk gas ya, makanya dia bisa terhirup. Kalau padat kan nggak mungkin kalian hirup-hirup ya. Gitu. Kecuali narkoba aja ada yang padat tapi dihirup ya. Pengalaman melihat, bukan pengalaman melakukan sendiri gitu. Kemudian tubuh kita ini dia mampu melakukan proses biotransformasi dan ekskresi. Jadi zat itu dibiotransformasi dan dikeluarkan dari tubuh, bisa lewat urin, bisa lewat feses, bisa juga lewat udara yang kita buang ya. Jadi bisa keluar. Nah, bila aktivitas absorpsi penyerapan ke dalam tubuh itu lebih besar daripada aktivitas eliminasi, maka bahan toksik itu dia akan terakumulasi pada organ kritis di tubuh dan baru efek toksik itu akan muncul. Jadi kita hari-hari ini mengalami terpapar oleh berbagai macam bahan toksik, tapi tubuh kita juga dia punya mekanisme untuk melakukan biotransformasi dan kemudian bahan toksik itu dibuang lewat urin, lewat feses. Kalau misalnya yang dibuangnya itu sama dengan yang dimasuk ke dalam tubuh, ya nggak akan menimbulkan masalah karena nggak ada yang tersisa di tubuh. Tapi kalau yang terabsorpsi lebih besar daripada yang dieliminasi, baru dia akan terakumulasi pada tubuh. Kita nih dulu kan nggak terbiasa pakai masker ya. Karena COVID kemudian jadi hari-hari pakai masker. Ya bukan cuma si virus aja yang ditahan kan. Berbagai macam polutan yang ada di udara juga ditahan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah toksikometrik. Jadi sifat spesifik dan efek dari suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang disebut sebagai hubungan dosis respon. Hubungan dosis respon ini merupakan konsep dasar dari toksikologi, di mana respon itu bergantung pada cara masuk bahan. Tadi, terhirup, tertelan, atau terinjeksi. Kemudian respon berhubungan dengan dosis. Ya, dosis yang berbeda tentu menimbulkan respon yang berbeda. Dan dosis dan respon itu merupakan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal. Jadi respon dari suatu paparan dapat berupa respon yang mematikan, letal, atau respon yang tidak mematikan, non-letal. Bahan kimia dengan toksisitas rendah, maka dia perlu dosis yang besar sampai menimbulkan efek racun pada tubuh. Ya, yang pakai narkoba kalau misalnya dosisnya sedikit kan dia mungkin cuma teler-teler aja ya. Tapi kalau berlebihan mati kan, itu yang disebut dengan overdosis. Menimbulkan efek letal pada tubuh.
Jangankan bahan-bahan yang gitu, kita kalau makan kebanyakan aja kan bisa menimbulkan efek ya. Bukan cuma bahan toksik. Nah, ini konsep dosis respon dicontohkan dengan kadar alkohol. Jadi peningkatan alkohol 20-30% itu tidak banyak menunjukkan efek gangguan. Kalau 50% itu menimbulkan efeknya perangsangan pada perilaku dan peningkatan pada kepercayaan diri. 100% menimbulkan kemunduran koordinasi, kemunduran pemikiran. 150% itu berkaitan dengan ledakan emosional. 200% panca indera bisa dipengaruhi. Sampai 400% bisa menyebabkan manusia itu koma. Jadi itu hubungan antara dosis dan respon. Nah, jadi dosis yang berbeda menimbulkan respon yang berbeda. Ya. Lebih dari 400% bisa meninggal karena gagal nafas. Gitu. Nah, dosis letal, konsentrasi letal, dosis efektif, dan dosis toksik. Nah, salah satu cara untuk memudahkan pengertian hubungan dosis respon adalah menggunakan LD50, letal dosis 50. Jadi letal dosis 50 itu merupakan dosis tunggal suatu bahan tertentu pada uji toksisitas yang pada keadaan tertentu juga dapat menyebabkan kematian dari 100 populasi. Biasanya diuji cobakan pada mencit ya, tikus putih. Jadi misalnya kalau dicobakan ke 50 ekor mencit, terus dia bisa mematikan sampai 25 ekornya mati. Nah, sampai 25 ekornya mati itu berapa dosisnya? Itulah dosis LD50. Nah, parameter lain yang sering digunakan adalah LC50, lethal concentration. Lethal concentration itu dia menggambarkan toksik yang ada di udara, yang ada di air. Kalau yang ada di udara kan kita nggak tahu persis kemudian berapa yang terhirup ya. Kecuali kalau obat yang kita memang konsumsi yang ditelan, kita tahu dosisnya. Tapi kalau ada yang di udara, nggak tahu berapa yang terhirupnya. Sama-sama di satu ruangan, tiap orang sama di satu ruangan, kemudian ruangan itu kena polusi karbon monoksida gitu ya, karena berdekatan, karena lokasinya di dekat parkiran basement misalnya. Tapi tiap orang di ruangan itu bisa menghirup dalam jumlah yang berbeda. Karena itu istilahnya lethal concentration. Jadi tergantung pada konsentrasi bahan toksik itu di udara atau di air kalau ikan. Ya, kalau ikan berarti berapa bahan konsentrasi bahan tersebut di air sampai dia mematikan 50% dari populasi ikan yang dicobakan. Gitu. Jadi ini digunakan dalam air atau udara yang dosisnya tidak diketahui. Lalu ada dosis efektif. Dosis efektif merupakan dosis dari suatu bahan di mana pada tingkat tersebut sudah menimbulkan efek biologis yang ringan namun efektif untuk pertama kalinya pada hewan percobaan. Ya, kayak obat-obatan itu kan biasanya nggak langsung dicobakan ke manusia, dia ada dicobakan ke hewan dulu. Saya dulu pernah mengerjakan dokumen lingkungan ya untuk penangkaran monyet ekor panjang di Bintan. Jadi di Lagoy dulu ada penangkaran monyet ekor panjang. Terus saya tanya untuk apa gitu? Apakah monyetnya terus dikirim keluar gitu? Perusahaan ini PMA ya, penanaman modal asing. Ya sih katanya biasanya dikirim darahnya atau apanya untuk keperluan biomedis lah gitu. Jadi dosis obat itu kan dicobakan ya untuk tahu dosis efektifnya berapa. Ya, termasuk ya vaksin itu kan, vaksin kemudian harus diberi dengan dosis berapa. Ya. Terus kenapa dia harus dibeli 2 kali gitu ya. Kemudian pada anak-anak dosisnya berapa gitu ya kan. Kan sekarang sudah mulai mencoba vaksinasi untuk yang 6 tahun ke atas ya. Apakah dosisnya berapa yang efektif di anak-anak?
Sedangkan dosis toksik adalah dosis dari suatu bahan yang dipaparkan pada suatu populasi dan pada tingkat dosis tersebut sudah menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Jadi mungkin dia nggak sampai mematikan, tapi dia sudah menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh. Karena itu biasanya nggak cuma lihat mati apa enggaknya, tapi ada pengamatan pada histologinya, pada jaringan tubuhnya. Nah, dosis toksik adalah dosis dari suatu bahan dan secara umum dia menimbulkan efek bisa kerusakan susunan saraf, kerusakan sistem pencernaan, kardiovaskuler, pernafasan, kerusakan pada kulit, sampai dia kematian. Itu dosis akut ya. Jadi dosis akut itu dia menyebabkan efek-efek ini ya, dan atau lah. Sedangkan dosis kronis adalah dosis dari suatu bahan yang secara umum menimbulkan efek karsinogenik, ya, mutagenik, teratogenik, dan kerusakan sistem reproduksi. Ya, karsinogenik itu yang menyebabkan kanker, mutagenik itu yang menyebabkan mutasi. Kodok ya, kodok, katak, kan udah belajar vertebrata kan ya? Tahu bahwa kodok dan katak itu berbeda ya. Kalau kita menemukan di lingkungan itu menemukan katak-katak yang mengalami mutasi ya, kakinya itu ada 5 gitu. Jadi bagian belakangnya bercabang. Itu karena lingkungannya tercemar. Karena amfibi itu kan dia bisa minum dari kulit, bisa bernafas dari kulit, jadi sangat permeabel kulitnya itu, ya, sangat permeabel. Jadi bahan-bahan racun yang ada di lingkungan bisa sangat mudah masuk ke dalam tubuh katak dan bisa menyebabkan mutagenik. Jadi kalau kita menemukan katak yang mengalami mutasi seperti itu, berarti lingkungannya buruk. Gitu. Kalau teratogenik itu kecacatan pada janin. Jadi kalau misalnya ibunya ini ketika mengandung terpapar suatu bahan ya, secara kronis, itu ada kemungkinan bisa jadi si janinnya itu cacat. Nah, beberapa jenis efek toksik dapat disebabkan oleh beberapa nilai dosis di bawah nilai ambang batas yang responnya tidak terdeteksi. Jadi di bawah ambang batas yang responnya tidak kelihatan gitu ya, diistilahkan dengan NOEL, no observed effect level. Kemudian terkait dengan itu, dalam hal masuknya toksikan ke dalam tubuh melalui asupan makanan. Ya, misalnya bahan aditif seperti natrium benzoat ya, yang digunakan oleh beberapa produsen sebagai bahan pengawet makanan. Itu dia ada acceptable daily intake-nya. Jadi berapa yang bisa diterima oleh tubuh. Jadi si nilai acceptable daily intake ini dinyatakan biasanya dalam satuan miligram per kilogram berat badan per hari. Tadi saya cari informasinya, misalnya natrium benzoat itu nilai ADI-nya adalah 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau tubuh kita ini berat badannya 55 kg, maka maksimal kita hanya bisa terpapar 275 mg per harinya. Itu tadi saya coba nyari-nyari kan di dapur apakah ada bahan makanan saya yang mengandung natrium benzoat, tapi nggak ada. Jadi untuk contoh gitu berapa. Jadi kalian mungkin coba cari di supermarket gitu barang-barang yang kalian kira mungkin ada pengawetnya. Coba cari apakah di labelnya itu ada nggak natrium benzoat. Ya berapa. Jadi kalau makin
tinggi berat badannya, nilai ADI-nya ini semakin besar juga. Gitu. Kayak mie instan ya, mie instan itu banyak referensi menyebutkan maksimal itu seminggu 2 kali. Ya, jadi kalau kalian bisa makan mie instan, mie goreng gitu, satu nggak cukup, makannya 2, terus makannya seminggu 3 kali itu udah lebih dari yang bisa diterima oleh tubuh. Gitu. Lalu, saya share ini aja, gini ya. Nah, sebentar. Nah, ini tadi saya bicara masalah macam-macam injeksi ya. Jadi kalau intramuskular itu ke otot, ke muscle. Kalau intravena ya ke vena. Ya, kalau intradermal ini ke bawah, ke lapisan dermis. Kalau subcutaneous ini ke subkutan, jadi ada di bawah jaringan dermis. Jadi bahan paparan itu efeknya dia beda tergantung diinjeksinya ke bagian mana di tubuh kita ini. Ya, kalau intravena itu contohnya kalau sakit diberi infus itu lewat intravena. Ya. Karena kalau infus kan dia perlu makanan plus obat ya, dimasukkan ke dalam tubuh dengan dosis yang kecil tapi dia terus menerus gitu. Itu intravena. Kemudian saya mau share, saya tutup ini. Saya pernah melakukan ini uji LD50. Kalian kan beberapa minggu-minggu awal itu ada saya minta mengikuti webinar ya tentang pengolahan limbah B3. Jadi salah satu karakteristik yang disebut sebagai limbah B3, bahan berbahaya beracun. Nah, itu tadi beracunnya itu. Nah, jika suatu bahan sebelumnya saya masuk ke sini. Jadi nah ini ya. Kok nggak bisa dimasuk? Oh, saya nggak bisa ketik ya. Oh, sini. Oh, ini lampiran. Sorry, salah. Salinan. Nah, ini kan ada nih. Jadi karakteristik limbah B3 itu dia mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan atau beracun. Kemudian uji karakteristiknya itu bisa antara lain itu lewat TCLP, kemudian juga ini LD50 ya, uji toksikologi LD50. Jadi saya pernah di industri minyak goreng ya. Ketika CPO itu dirubah jadi minyak goreng, dia menggunakan bahan yang namanya bleaching earth itu untuk mengikat kotoran-kotoran lah, jadi buat bikin
minyak goreng itu jernih, ya diikatlah oleh si bleaching earth ini. Nah, ketika sudah dipakai dalam proses pembuatan minyak goreng, bleaching earth ini dia dinamakan sebagai spent bleaching earth. Dulu waktu sebelum tahun 2014 ya, SBI ini atau si spent bleaching earth ini di peraturan perundangannya itu tidak secara gamblang disebutkan bahwa dia bersifat B3. Sehingga kami melakukan uji LD50 terhadap si spent earth-nya itu. Ini contoh hasil uji LD50. 2013. Nah, penanggung jawabnya ini dokter hewan, ya, di Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan tuh di IPB ada, di UGM ada. Pasiennya lebih banyak daripada dokter biasa ya, karena kok sebetulnya lebih banyak hewan daripada manusia. Nah, ini udah summary-nya. Jadi sini dapat. Jadi LD50 dari si spent bleaching earth ini adalah 14.113,8 mg per kilogram. Ya, ini bahan dan alat yang digunakan itu pakai mencit. Ya, jumlah yang ditesnya ada 80 ekor, ada jantan, ada betina, dengan rata-rata tiap mencitnya ini 25 gram, ya rata-rata. 25 gram dengan ukuran rata-rata 2 bulan, karena dia harus pakai yang homogen kan. Kemudian identifikasinya itu setiap 5 mencit ditempatkan pada kandang yang berbeda. Ya, kemudian ini kondisi lingkungannya, ya pada suhu sekian, pada kelembapan sekian, terus pakai luxmeter dengan voltase sebanyak ini, ya. Kemudian dites pada dosis ini, mulai dari kontrol 0,5, 5, 50, 500, 5.000, sampai ke 120.000 mg per kilogram. Nah, setiap dosis ini, inilah jumlah mencit yang digunakan. Jadi yang 0 ini ada 5 ekor, kemudian yang 5.000 ini ada 15 ekor, ya total semuanya ada 80. Ada 80, terus ini diamati 1, 2, 3 jam post dose, ya sebelum dikasih pada hari ke-0. Kemudian 2 kali sehari, pagi dan sore, selama 4 hari atau 96 jam. Kemudian diamati. Ya, diamati termasuk juga histopatological-nya, itu enggak diamati. Tapi kalau major organ system-nya itu diamati. Ya. Ini hasilnya. Jadi dari 0 sampai ke 96 jam, ini pada dosis-dosis yang berbeda itu tadi, dicatat berapa yang hidup, berapa yang mati. Gitu ya. Ini enggak ada yang mati ya sampai 5.000. Kemudian dilihat bagaimana kulit dan rambutnya, matanya, kemudian apakah ada perilaku yang aneh, bagaimana pernafasannya, apakah dia mengeluarkan saliva berlebihan gitu ya, apakah ada tremor. Nah ini normal semua, nggak ada. Nah, lalu pada dosis yang 50, 500 sampai ke 20.000. Ya ini udah ada yang mati kan. Ada yang mati mulai di dosis 10.000. Ya, ini ada berapa jumlah yang mati pada jam kesekiannya. Lalu ini mulai, ini saya juga nggak tahu apa, mungkin kalian bisa searching lah ya. Matanya gimana, kemudian mukus membrannya ini pucat gitu.
Lalu ini pada dosis yang lebih tinggi lagi. Ya, pada dosis yang lebih tinggi lagi, kemudian diamati. Nah, ini pada dosis 20.000 dia sudah muncul hypersalivation. Ya, jadi, nah ini yang dicobakan. Ya, nah ini gross necropsy finding-nya seperti ini. Ya, inilah yang diperlakukan dengan dosis 40.000 mg per kilogram, seperti ini penampakannya. Yang bisa memahami dokter hewan lah, ini bedanya kan ya. Lalu ini adalah toxicity kategori. Jadi kalau misalnya LD50-nya itu 5, jadi dikasih 5 aja dia udah menimbulkan efek, berarti itu super toxic. Jadi dia dimulai dari super toxic, extremely toxic, very toxic, moderately toxic, dan slightly toxic. Nah, si spent bleaching earth ini, itu nilai LD50-nya adalah ini, 14.113,8. Jadi dia masuk ke tingkatan 5 ini, slightly toxic. Gitu. Terus dibandingkan dengan ini ya, bandingkan dengan ini sludge IPAL. Jadi instalasi pengolahan air limbah kan ada lumpurnya ya. Lumpurnya itu di akhir biasanya dipres, kemudian dibuang. Nah, kita ingin melihat apakah si lumpur dari IPAL-nya ini dia sifatnya B3 atau bukan. Nah, nilai LD50-nya adalah 33.117,5. Karena kalau misalnya dia bersifat B3, maka si sludge IPAL-nya ini harus diperlakukan sebagai limbah B3. Nah, ini kan dia 33.177 ya. Berarti nggak masuk ke dalam nggak masuk dalam kategori ini. Berarti sludge IPAL dari industri pengolahan minyak nabati ini, industri pengolahan minyak goreng ini, itu tidak tergolong sebagai bahan toksik. Ya, dilihat dari segi LD50-nya. Di peraturan yang sebelum 2021, spent bleaching earth itu kemudian dikategorikan sebagai limbah B3. Kalau sekarang di aturan yang per 2021 dia ada, saya lupa, itu ada batas kandungan minyaknya berapa persen gitu. Jadi yang disebutkan, saya lupa 3% atau berapa. Jadi kalau misalnya lebih dari nilai persentase itu, baru dia dikategorikan sebagai B3. Sehingga harus diolah secara khusus. Tapi kalau kurang dari itu bukan B3. Nah, zat-zat yang apa yang tergolong sebagai B3, kalian bisa lihat di lampiran 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Ya, ini ada daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Jadi kalau zat-zat ini dia tergolong sebagai B3. Ini ada banyak ya. Ini PP-nya tebal banget. Ininya aja ada 57 halaman. Kalau nggak salah di bawah itu ada tampilan per industri yang menghasilkan. Saya lupa lampiran ini atau lampiran yang mana gitu. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kegiatan industri pupuk dan senyawa dan bahan senyawa nitrogen itu limbah yang tergolong B3 itu biasanya ada kode-kodenya. Ada limbah karbon aktif, ada kodenya B301, strip 1 itu kategori bahaya B2. Nah, kalian bisa cari misalnya ini, ada nggak ya, nabati. Nah, ini ya. Jadi spent bleaching earth yang tadi ada LD50-nya, itu dia dikategorikan sebagai B3 kalau misalnya kandungan minyaknya itu lebih dari 3%. Jadi kalau kurang dari 2%, itu bukan B3.
Ya bisa dipakai untuk bahan campuran media. Ya jadi untuk nanam-nanam itu boleh. Ya. Nah, terkait dengan ini, kalian ada tugas, ya. Tapi tugasnya itu dikumpulkan nanti setelah UTS ya. Nanti saya masukkan ke Google Classroom, tapi saya kasih deadline-nya lama gitu. Jadi kalian kumpulkannya setelah UTS. Ya. Nanti dipresentasikannya itu di perkuliahan setelah UTS. Itu kalian presentasi ini. Jadi tugasnya adalah kalian cari jurnal tentang toksikologi. Ini tugas perorangan ya. Kalian cari jurnal tentang toksikologi. Kemudian biasa kalian buat rangkumannya, ya. Buat rangkumannya dalam PowerPoint. Ya, terserah kalau misalnya kalian bisa merangkum itu dalam satu bentuk poster juga nggak apa-apa, gitu ya. Atau mau dalam kalau PowerPoint kemudian ada beberapa slide, terserah kalian mau seperti apa. Nah, nah ini ya. Yang kalian cari itu jurnal penelitian ya, jangan yang sifatnya teoritis ya. Kalian bisa cari misalnya ini nih, saya tadi coba cari kata kuncinya ya di Google Scholar LD50. Nah, ini kan ada nih. Nilai toksisitas akut ekstrak air rambut jagung ditinjau dari nilai LD50 dan pengaruh terhadap fungsi hati dan ginjal. Atau kalian cari kata kuncinya toksikologi. Ini kan ada toksikologi logam berat dan dampaknya terhadap kesehatan. Ya. Itu cari efek toksik. Ada apa aja nah ini misalnya efek toksik formalin terhadap gangguan fungsi hepar. Ini ada efek toksik merkuri dalam krim pencerat dari perspektif klinis. Ya. Gitu. Sebenarnya sih lebih pas itulah LC50 atau LD50 karena kalau efek toksik kayak gini kan dia lebih ke toksikologinya ya, bukan ke ekotoksikologi. Nilai LC50 kan ini ada analisis fitokimia dan penentuan LC50 ekstrak metanol. Ya, atau ini uji efektivitas larvisida terhadap larva. Ya, jadi si uji LC50 ini dia bukan hanya untuk melihat apakah dia berbahaya bagi manusia ya, tapi juga untuk mematikan larva nyamuk, termasuk obat nyamuk itu kan disemprotkan ya. Kemudian kita mesti tahu dia efektif apa enggak gitu untuk mematikan nyamuk atau kecoa atau apa gitu. Itu dengan uji seperti ini. Cukup dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Kalau cukup, kalian masih ada ini kegiatan lagi di kampus? Iya, Bu. Persiapan. Oh iya, oke. Kalau gitu saya akhiri. Mudah-mudahan besok lancar ya, Sabtu Minggu. Ya. Nanti saya share materinya di Classroom, nanti kalian cek aja. Iya, Bu. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam.